王之火怎灭？ Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 4 episode paling baru guys, yaitu episode 4 ya guys. Dimana di episode sebelumnya Sun Wukong sedang bertarung sengit dengan Raja Gila karena ketahuan mau ngambil pedang Kaisar Sitian. Sedangkan Tathagata sekarang juga lagi bertarung habis-habisan melawan para petarung-petarung Asura, dimana saat ini Tathagata terluka akibat tebasan belati Guisa. Dan apakah mereka berdua bisa selamat dalam menjalankan misinya di negeri Asura? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di arena pertandingan, para penonton mengira bahwa Tathagata sudah kalah karena mendapat serangan brutal formasi kapak pelahap jiwa yang luar biasa dari Guisa. Tetapi ternyata dengan santainya Tathagata duduk bersila dan tubuhnya dipenuhi oleh cahaya dewa. Guisa pun tidak terima dan akan menyerangnya lagi, tetapi hanya dengan jarinya saja Tathagata bisa menangkis kapak milik Guisa. Hingga kemudian Tathagata mengeluarkan jurus tapak Budanya untuk menyelesaikan pertarungan. Akan tetapi Tathagata pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Guisa. Untung saja sang Dewa Buddha suci tersebut masih bisa mengendalikan emosinya. Tathagata pun menganggap kalau pertarungan ini sudah selesai. Melihat belas kasih dari Tathagata sang Dewa Rulai, para penonton pun heran. Tathagata pun meneruskan ceramahnya. Dia menerangkan kepada semuanya bahwa kebencian dan saling membunuh itu tidak ada gunanya. Dan dalam agama manapun pasti dilarang, karena selain berdosa, tetapi juga akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi penduduk Asura yang sudah terbiasa perang sampai mati, tetap saja tidak menghiraukannya, apalagi Guisa. Ia langsung meneruskan serangannya lagi. Akan tetapi tak disangka Raja Gila memutuskan bahwa pertarungan Tathagata sudah berakhir dengan mengalahkan 3 petarung top di Asura. Mendengar hal itu, semua penonton pun kecewa atas keputusan tersebut. Akan tetapi mereka juga menghargai keputusan rajanya. Melihat teman lamanya, Raja Gila pun tampaknya sedikit bahagia. Tetapi ia pun juga sedikit jengkel dengan Tathagata karena diam-diam telah berencana menyusup ke pengadilan negerinya dan menyuruh Wukong untuk sembunyi-sembunyi mencuri pedang Kaisar. Sehingga semua rakyat pun terkejut karena mereka baru menyadarinya. Tathagata pun langsung menanyakan kabar Wukong. Ternyata dengan kecerdasannya, Wukong pun berhasil mengambil tengkorak di tubuh Raja Gila, sehingga mau tidak mau Raja Gila yang sangat menjunjung tinggi kehormatan tersebut kemudian mempersilahkan Wukong untuk mengambil apapun yang dia mau dan menyuruhnya untuk segera pergi. Wukong pun langsung mengambil pedang Kaisar Sitian. Dia pun kagum ketika melihat pedang tersebut. Walaupun pedang tersebut sudah tertancap di situ selama 300 tahun, akan tetapi masih mengkilat dan tak berdebu. Akan tetapi setelah mencabut pedang tersebut, tiba-tiba datang petarung-petarung Asura yang tidak terima dengan kedatangan Wukong. Dan agar pedang tersebut aman, Wukong langsung menelan pedang tersebut guys. Dengan gesitnya, ia langsung melewati hadangan para pejuang Asura dan melarikan diri. Dan di situ Raja Gila berpesan untuk menantangnya kembali ketika Wukong menjadi lebih kuat. Dan ketika Wukong berada di tempat yang dirasa aman, ia pun membuka gulungan dari Tathagata. Tiba-tiba keluarlah Buddha Mini yang suaranya mirip dengan Tathagata. Wukong merasa kagum dengan Buddha Mini tersebut karena terlihat sangat lucu. Buddha Mini tersebut menyampaikan pesan Tathagata bahwa ada 2 hal lagi yang harus cepat dilakukan untuk menyelamatkan dunia. Dan untuk tugas ini tidak perlu menunggu Tathagata.
Tetapi tampaknya Wukong tidak serius menanggapinya, karena ia juga jengkel mengingat Tathagata sudah berjanji kalau selesai mengambil pedang, ia akan dikasih info tentang tragedi 16 tahun yang lalu. Tetapi ini malah diberi tugas lagi guys. Tugas tersebut adalah menyerahkan pedang Kaisar Sitian kepada Dewa Sasin, dan harus diberikan langsung. Mendengar hal itu, Wukong sebenarnya berat melakukannya, mengingat alam surga dan Dewa Sasin adalah tempat dan orang yang sangat dibencinya. Tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya asik juga ya ke sana. Selain sudah 16 tahun tidak berkunjung, bisa juga membuat keributan di sana. Beralih ke Tathagata, rencana pencuriannya sekarang sudah terlanjur ketahuan guys, sehingga membuat rakyat Asura jengkel kepadanya. Raja Gila pun menanyakan maksud Tathagata mengapa ia mau mengambil pedang tersebut, mengingat Tathagata kan sudah diusir dari surga. Tetapi Tathagata menjelaskan kalau ia mencuri pedang tersebut bukan karena perintah dari alam surga, tetapi ini untuk menjaga dunia agar tetap seimbang. Tetapi ia tidak bisa memberitahu kepada semuanya rencana dia setelah ini dan buat apa pedang tersebut. Raja Gila sekedar nostalgia dengan Tathagata bahwa ia masih ingat apa yang mereka perbincangkan 300 tahun lalu, bahwa dahulu saat mereka bertarung mati-matian, Tathagata kemudian mengajak untuk berdamai. Dengan ceramahnya yang menyentuh hati, ia pun menjelaskan kalau kebencian dan dendam adalah perilaku yang sangat buruk. Perbuatan tersebut hanyalah akan menimbulkan korban dan kematian di kedua suku. Dan orang sekelas Raja Gila dan Tathagata harusnya tidak larut dalam perbuatan hal tersebut. Mendengar hal itu, Raja Gila tampaknya mulai sadar dan masih terngiang-ngiang kebenaran yang disampaikan Tathagata tersebut. Tetapi walaupun Raja Gila suka dengan sikap Tathagata dan sudah menganggapnya sebagai teman, tetapi ia harus bersikap tegas kepada Tathagata dengan harus mengurung Tathagata di Asura atas perbuatannya sampai waktu yang ditentukan guys. Scene kemudian beralih di alam surga. Terlihat Dewa Sasin yang sedang lapor kepada Kaisar Sitian bahwa Biksu Tong dan rombongannya sekarang sudah sampai di tanah retakan bumi. Mendengar laporan tersebut, Kaisar Sitian tampak acuh dan ia mengatakan kalau ia mempunyai rencananya sendiri dan menyuruh Sasin segera pergi. Ternyata Kaisar Sitian kemudian masuk ke aula bayangan dan menyuruh dua orang tersebut untuk pergi ke tanah retakan bumi dan merebut api abadi dari rombongan Biksu Tong. Beralih ke rombongan Biksu Tong, terlihat Patkai yang sedang bermain-main dengan Xiao Yu. Mengingat tempat tersebut amatlah berbahaya, apalagi ketika malam, mereka pun memutuskan untuk berjaga-jaga sampai subuh. Melihat Bailang bermain-main sendirian, Ao Sui pun merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menanyakan api keabadian. Ia pun memanggil Bailang. Ia kemudian menawari Bailang untuk mengajari rahasia menggunakan jiwa naga dengan imbalan. Beruntung Xiao Yu pun tiba-tiba datang. Melihat gelagat Ao Sui yang mencurigakan, ia pun langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol Ao Sui. Tetapi di tengah pembicaraan mereka, Bailang dengan polosnya menjelaskan kalau Xiao Yu yang merupakan adalah api keabadian. Biksu Tong kemudian juga menanyai Ao Sui tentang pengalamannya ketika ia kembali ke suku naga. Dan Ao Sui pun menceritakan kalau ia diterima dengan baik dengan tubuhnya yang semakin kuat, dan juga tampaknya kutukan Ao Sui pun sekarang telah diangkat. Biksu Tong pun bertanya lagi apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ao Sui pun bercerita kalau ia beruntung bertemu dengan naga yang unik, yaitu nenek moyang naga. Xiao Yu pun tampak kaget karena naga yang dimaksud kemungkinan adalah naga yang berada dalam mimpi buruknya. Sehingga hal itu membuat Biksu Tong agak mencurigai Ao Sui. Melihat hal itu, Ao Sui ngambek dan pergi begitu saja. Singkat cerita, malam semakin larut. Mereka semua sampai ketiduran kecuali Ao Sui. Akan tetapi tiba-tiba pasukan monster mendatangi mereka dari dasar jurang dan cerita pun bersambung.